Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 6 terdiri dari Rizendi dengan NIM 061, kemudian ada Dea, NIM 066, kemudian ada Erina, NIM 083, kemudian ada Siska, NIM 085, kemudian ada Sania, NIM 091, lalu ada Alvita, NIM 093, lalu ada Hayudia, NIM 099, dan ada Vivi dengan NIM 108. Berikut penjelasan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Jadi, pengertian dari Badan Layanan Umum sendiri ada dua versi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Angka 1, kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Jadi yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 23, bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Lalu, menurut pengertian yang kedua, yaitu Badan Layanan Umum ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Lalu selanjutnya ada konsep dari Badan Layanan Umum. Jadi, Badan Layanan Umum itu ada terbagi atas dua, yaitu Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Nah, di mana Badan Layanan Umum Pusat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sedangkan yang BLUD ini diatur oleh selain dari PP Nomor 23 Tahun 2005 juga diatur oleh Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Lalu di sini ada penjelasannya mengenai Badan Layanan Umum Pusat. Nah, Badan Layanan Umum Pusat itu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU ini melakukan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang diselenggarakan oleh instansi induk, maka status hukum Badan Layanan Umum Pusat tidak terpisah dari kementerian atau lembaga sebagai instansi induknya. Akan tetapi, menurut pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Kementerian Negara atau lembaga tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU, tetapi hanya sebatas pada tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum saja. Lalu selanjutnya ada Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, di mana Badan Layanan Umum Daerah ini adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam BLU sama BLUD ini ada persamaan dan juga perbedaan. Nah, persamaannya itu ada sama-sama dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Kemudian apa sih perbedaannya? Perbedaannya ini terletak pada siapa yang bisa menjadi BLUD. Nah, satuan kerja yang bisa menjadi BLUD adalah SKPD atau unit kerja SKPD. SKPD ini adalah satuan kerja pemerintah daerah, adalah perangkat daerah dan pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran atau barang. Nah, sedangkan unit kerja pada SKPD adalah bagian satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. Oleh karena BLUD merupakan SKPD, maka status hukumnya tidak terpisah dari pemerintah daerah. Artinya, tetap memiliki kedudukan yang sama dengan SKPD yang lain, sama-sama bertanggung jawab pada kepala daerah. Yang membedakan itu adalah pengelolaan keuangannya saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizendi. Nah, di sini saya Arizdi Parduna, HIM 061 akan menjelaskan tujuan dan asas dari Badan Layanan Umum. Tujuan dan asas dari Badan Layanan Umum itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terdapat pada bab 2, pasal 2 dan pasal 3. Nah, tujuan dari Badan Layanan Umum diatur dalam pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pada bab 5. Tujuan BLU sendiri itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu asas dari Badan Layanan Umum. Asas dari Badan Layanan Umum ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pada bab 2, namun di pasal 3. Yang pertama yaitu BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintahan daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintahan daerah, dan karenanya status hukum Badan Layanan Umum tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintahan daerah sebagai instansi induk. Kemudian asas yang ketiga yaitu menteri atau pimpinan negara atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Kemudian asas selanjutnya, BLU itu menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Kemudian selanjutnya, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara atau lembaga atau SKPD atau pemerintah daerah. Kemudian asas yang terakhir yaitu BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik Badan Layanan Umum. Yang pertama, BLU berkedudukan sebagai lembaga pemerintah atau bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Ini sesuai dengan asas BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintahan daerah. Untuk karakteristik kedua, BLU menghasilkan barang atau jasa yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik, sesuai dengan salah satu persyaratan substantif dari BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu menyelenggarakan tugas pokok atau fungsi yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum, yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian karakteristik yang ketiga, BLU tidak bertujuan mencari keuntungan. Di sini sesuai dengan asas BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Untuk karakteristik yang keempat, BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi. Di sini sesuai dengan asas BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum. Kemudian karakteristik yang kelima, rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk sesuai dengan asas BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja, dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran. Kemudian karakteristik yang keenam, pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pasal 14 poin kedua yang berbunyi pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terkait dan yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Karakteristik yang nomor 7, pegawai dapat terdiri dari PNS dan non-PNS berdasarkan pada tata kelola kepegawaian BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Untuk karakteristik yang terakhir, BLU bukan sebagai subjek pajak daerah maupun negara. Hal ini sesuai dengan asas BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah yang tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Baik, saya Siska Andrilena pribadi di sini akan menjelaskan mengenai persyaratan Badan Layanan Umum. Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPK BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Untuk yang pertama, persyaratan substantif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan atau jasa layanan umum seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan atau litbang. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, serta pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat seperti pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. Lalu, bidang layanan umum yang diselenggarakan juga bersifat operasional yang menghasilkan semi barang atau jasa publik atau quasi-public goods, serta dalam kegiatannya itu tidak mengutamakan keuntungan. Lalu persyaratan yang kedua adalah persyaratan teknis, di mana kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU atau BLUD, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU atau BLUD. Dan persyaratan yang ketiga atau persyaratan administratif adalah persyaratan itu akan terpenuhi apabila satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh dokumen yang disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Seluruh dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategi bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimum. Dan yang terakhir adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Itu tadi merupakan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan BLU atau BLUD. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Sebelumnya, saya Hayudia, saya akan menjelaskan tentang pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Hukum. Menurut Permendagri nomor 61 tahun 2007 pasal 1 ayat 2, pola pengelolaan keuangan BLUD atau PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam proses monitoring PPK BLUD dilakukan oleh Dewan Pengawas BLUD. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur yang pertama, pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD. Yang kedua, pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. Selanjutnya adalah tata kelolanya. BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memperhatikan 4 prinsip, di mana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 33, antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Selanjutnya adalah standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, fokus pada jenis pelayanan. Lalu, fokus pada jenis pelayanan artinya mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD. Yang kedua adalah terukur. Terukur artinya SPM merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah dapat dicapai. Dapat dicapai artinya SPM merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaian rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. Lalu, relevan dan dapat diandalkan. Relevan dan dapat diandalkan artinya SPM merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD. Yang terakhir adalah tepat waktu. Tepat waktu artinya terjadi kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tarif layanan. BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan. Seperti yang tercantum dalam Permendagri 61 tahun 2007 pasal 57, imbalan yang dimaksud adalah berupa tarif di mana merupakan imbal hasil yang wajar sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan. Seperti yang disebutkan pada pasal 58 ayat 4, penetapan tarif layanan harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat. Selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran. Perencanaan BLUD menyusun rencana strategis bisnis BLUD. Rencana bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 69 ayat 1 dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. Rencana bisnis BLUD mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 tahunan, dan proyeksi keuangan 5 tahunan BLUD. Selanjutnya penganggaran. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Renstra Bisnis BLUD dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. RBA sebagaimana dimaksud memuat yang pertama kinerja tahunan berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja, analisis dan perkiraan biaya satuan, perkiraan harga, anggaran pendapatan dan biaya, besaran presentasi ambang batas, prognosa laporan keuangan, perkiraan maju atau forward estimate, rencana pengeluaran investasi atau modal, dan ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA, SKPD atau APBD.
Selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Yang pertama, DPA BLUD. DPA BLUD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD mencakup antara lain pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, dan jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, kerjasama. Nah, kerjasama ini dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan. Kerjasama dengan pihak lain antara lain kerjasama operasi, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD. Selanjutnya ada pengadaan barang dan atau jasa, pengelolaan barang, surplus dan defisit anggaran, dan yang terakhir adalah penyelesaian kerugian. Oh, tidak. Yang terakhir, penatausahaan. Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat pendapatan atau biaya, penerimaan atau pengeluaran, utang atau piutang, persediaan, aset tetap dan investasi, dan ekuitas dana. Kebijakan penatausahaan keuangan BLUD ditetapkan oleh pimpinan BULD yang disampaikan kepada PPKD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvita. Baik, saya Alvita Anijas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD pada aspek akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban, lalu mengenai evaluasi dan penilaian kinerja. Untuk yang pertama, akuntansi. Jadi, dalam akuntansinya, BLUD ini menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 115 sampai 117 Permendagri nomor 61 tahun 2007. Lalu selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, jadi dalam pelaporannya BLUD itu memiliki beberapa laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya terdiri dari neraca, dana pada tanggal tertentu, laporan operasional, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan yang tertera dalam laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini disampaikan setiap 3 bulan, 6 bulan, dan setiap tahunan. Nah, penyusunan laporan keuangan di atas ini adalah untuk kepentingan konsolidasi dan dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 118 sampai 121 Permendagri nomor 61 tahun 2007. Selanjutnya adalah evaluasi dan penilaian kinerja. Nah, jadi evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh kepala daerah dan atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan maupun non-keuangan. Nah, evaluasi dan penilaian kinerja ini tuh bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA. Nah, lalu, jadi evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam yang pertama, memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan atau rentabilitas. Lalu yang kedua, memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau likuiditas. Yang ketiga, memenuhi seluruh kewajibannya atau solvabilitas. Yang keempat, kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran, dan yang terakhir, penilaian kinerja dari aspek non-keuangan dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman penilaian Badan Layanan Umum. Jadi sebelumnya, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 68 dan 69 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dapat diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau disebut juga dengan PPK BLU. Nah, PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja pada instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum berpotensi untuk dikelola melalui pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD. Untuk menindaklanjuti PP nomor 58 tahun 2005 tersebut, maka ditetapkan Permendagri 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Nah, dengan adanya fleksibilitas yang diberikan dan tuntutan peningkatan pelayanan publik, maka ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK BLUD. Nah, SKPD atau unit kerja pada SKPD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat mengusulkan kepada kepala daerah untuk menerapkan PPK BLUD. Nah, penetapan oleh kepala daerah tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai yang pembentukannya dengan keputusan kepala daerah. Tim penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai usulan penerapan PPK BLUD. Hasil penilaian disampaikan kepada kepala daerah dalam bentuk rekomendasi. Nah, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas tim penilai, dipandang perlu adanya pedoman penilaian yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian terhadap usulan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK BLUD. Tujuan pedoman penilaian itu ada 3, yaitu tersedianya acuan bagi tim penilai, kemudian tersusunnya instrumen penilaian bagi tim penilai, dan terjaganya objektivitas, transparansi, dan kualitas penilaian. Adapun juga tata tertib tim penilaian. Tim penilai, yang pertama yaitu tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian. Yang kedua, jika anggota tim penilai berhalangan, maka anggota tim penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota tim penilai yang bersangkutan. Nah, jika tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti, maka dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat. Nah, jika tidak dapat diputuskan dengan musyawarah atau mufakat, maka dilakukan pemungutan suara yang disetujui paling sedikit setengah dari jumlah tim penilai yang hadir, ditambah 1 suara. Yang terakhir yaitu tim penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menandatangani berita acara hasil penilaian. Selanjutnya yaitu tugas tim penilai. Yang pertama, merumuskan kriteria yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian. Yang kedua, melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap usulan penerapan PKBLU. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan unit atau instansi yang terkait.
Yang keempat, melakukan penilaian atas usulan penerapan PKBLU yang disampaikan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Yang kelima, menyampaikan rekomendasi hasil penilaian atas usulan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan PKBLU kepada Menteri Keuangan. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penilaian usulan penetapan instansi PKBLU. Nah, tim penilai dalam melaksanakan prosedur penilaian sesuai dengan prosedur operasi standar penilaian dan penetapan BLU. Tata caranya yaitu penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang berisi nomor urut. Nomor urut ini adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan dinilai. Kemudian dokumen administrasi yang dinilai yaitu dokumen-dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok atau proyeksi laporan keuangan, SPM, dan hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit. Kemudian ada nilai bobot dokumen, yaitu pembobotan terhadap dokumen administratif yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan menggunakan CARL, yaitu kemampuan untuk mencapainya, bisa diterima, dapat diandalkan, dan mengandung daya ungkit yang tinggi. Kemudian ada indikator, yaitu suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yaitu unsur yang dinilai, adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Kemudian nilai per unsur, skala penilaiannya 0 sampai 10. Nah, ini adalah suatu angka yang diberikan pada setiap unsur dari unsur yang dinilai. Kemudian ada bobot per unsur yang dinilai, yaitu pembobotan terhadap unsur yang dinilai yang sudah ditentukan di dalam pedoman ini berdasarkan CARL. Kemudian ada hasil penilaian per unsur, yaitu hasil kali antara nilai per unsur dengan bobot per unsur. Dan yang terakhir adalah nilai akhir, yaitu hasil kali hasil penilaian per unsur dengan nilai bobot dokumen. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian. Nah, hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sesuai format kriteria yang terdiri dari nomor urut, hasil penilaian, kriteria, kesimpulan atau status yang direkomendasikan. Nah, formatnya itu bisa dilihat di tabel tersebut. Jika salah satu dari 6 persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka hukum Badan Layanan Umum atau biasa disebut dengan BLU. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 5 jenis instrumen hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti UU, dan kemudian ada Peraturan Pemerintah, lalu Peraturan Presiden, kemudian Peraturan Daerah. Nah, di sini Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, kemudian ada Peraturan Desa. Nah, kelima instrumen hukum di atas bersifat hierarki. Artinya, peraturan yang lebih rendah akan mengikat jika diperintahkan atau bersesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, kemudian
mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Angka 1 tentang pelayanan publik. Bagaimana dimaksudkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, maka dalam rangka mengurangi birokrasi dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, maka pemerintah telah mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Nah, Pasal 69 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap badan layanan umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Selanjutnya, ayat 2 menyebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja badan layanan umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah. Nah, pelaksanaan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, yang secara khusus mengatur mengenai tujuan, asas, persyaratan, penetapan, dan pencabutan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPKBLU. Nah, penentuan standar dan tarif layanan, pengelolaan kepegawaian, serta pengaturan mengenai remunerasi bagi pengelola BLU. Nah, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kerangka hukum Badan Layanan Umum atau biasa disebut dengan BLU itu adalah yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Angka 1 tentang pelayanan publik. Kemudian Pasal 1 Angka 23, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai kebijakan Badan Layanan Umum. BLU ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya. Nah, di antaranya itu ada Pasal 1 Angka 23, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK 2 Tahun 2006 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan suatu kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Dan ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK 2 Tahun 2006 tentang kewenangan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum. Nah, sebenarnya banyak sekali peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai BLU ini. Nah, nanti di antaranya kalian bisa cek lebih dalam lagi, juga sudah dijelaskan di Google juga. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.